warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Putra Ayomi dari kelas D dengan NIK 7161073 Program Studi Pendidikan Ekonomika IPIN 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi pengantar karakteristik of management company dengan topik utama jurnal umum metodistik atau physical method. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari dosen akuntansi pengantar kami, yaitu Ibu Dini Oktoria DDM. Kita lanjutkan. Kita akan mereview terlebih dahulu, mengulangi apa yang pernah kita bahas sebelumnya, agar bisa mengingat dan lancar dalam mengisi jurnal umum. Di sini ada akun-akun perusahaan dagang. Akun khusus di sini berarti maksudnya tambahan. Jadi yang di jurnal umum perusahaan jasa itu tetap sama. HUMPD, harta, utang, modal, pendapatan, beban itu masih terpakai. Yang debit hanyalah harta dan beban. Yang lainnya adalah kredit. Nah, di sini ada kotaan di sini itu tambahan dari akun-akun yang pernah sebelumnya kita pelajari di perusahaan jasa. Untuk yang pembelian itu adalah debit. Nah, pembelian itu debit, maka retur dan potongan pembelian itu adalah kredit. Jadi kelompok pembelian itu debit dan kelompok penjualan itu kredit. Maka kebalikannya, retur penjualan dan potongan penjualan itu sebelah debit. Jadi kalau dirangkum, yang di kolom debit ini ada yang pertama pembelian, beban angkut pembelian, retur penjualan dan pengurangan harga, dan juga potongan penjualan. Lalu kenapa ada beban angkut pembelian dan di sini tidak ada? Karena beban akan tetap berada di sebelah debit. Nanti kalau ada beban angkut penjualan akan tetap berada di sebelah debit. Beban akan selalu di debit. Lalu pada sebelah kredit ini ada yang pertama yaitu penjualan, lalu yang kedua retur pembelian dan pengurangan harga, lalu ada juga potongan pembelian. Kita lanjutkan membahas mengenai metode pencatatan perusahaan dagang. Pencatatan persediaan barang dagang dapat dilakukan dengan dua sistem pencatatan berikut. Yang pertama itu ada metode fisik atau disebut juga periodik, yaitu pada sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Catatan persediaan sepanjang periode akuntansi tidak memperhatikan jumlah persediaan barang dagang untuk dijual dan jumlah barang dagang yang telah terjual. Jadi ini seperti yang di perusahaan jasa. Lalu yang kedua ada metode perpetual. Pada sistem perpetual ini atau perpetual inventory system, tiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat pada akun persediaan barang dagang. Jadi di sini ada dua, metode fisik dan metode perpetual, dan bedanya tidak memperhatikan dan yang satunya memperhatikan tentang persediaan barang dagang. Lalu kita lanjutkan ke yang mudah seperti perusahaan jasa, pencatatan menggunakan metode fisik atau physical method. Yang pertama di sini ada pembelian barang dagang. Itu ada secara tunai dan kredit. Membeli barang dagang. Membeli itu berarti pembelian berada di debit. Maka debitnya adalah pembelian atau purchase. Lalu tunai pakai kas mengeluarkan uang, kas berkurang di sebelah kredit. Yang kedua jika pakai kredit, pembelian berada di sebelah debit, saldo normalnya karena di sebelah debit. Nah karena kredit maka menambah utang. Nah utang dagang di sini atau accounts payable, kalau dulu di perusahaan jasa utang usaha, kalau sekarang utang dagang. Bertambah di sebelah kredit karena membeli menyebabkan utang bertambah di sebelah kredit. Seperti itu. Lalu selanjutnya
adalah pembayaran beban angkut pembelian barang dagang. Bayar beban di sini yaitu proses ini masih mengikuti aturan dalam perusahaan jasa. Beban bertambah sebelah debit. Beban angkut pembelian, bayar beban pakai uang kas berarti berkurang, lalu berarti kas berada di sebelah kredit karena termasuk golongan harta, dan harta berkurang di sebelah kredit. Gitu. Kita lanjutkan, ada retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian. Retur pembelian itu maksudnya kita pernah membeli barang, sekarang kita kembalikan lagi karena barangnya tidak sesuai atau cacat. Nah, retur pembelian. Retur, yang namanya retur itu saldo. Normalnya kebalikan dari kata setelahnya. Kata setelah retur adalah pembelian. Maka pembelian itu kan satu normalnya kan di debit. Itu. Lalu di sini jika tunai, cash di sebelah debit. Kenapa cash di sebelah debit? Karena ini kan katanya tadi tunai. Kenapa debitnya cash? Karena dulu belinya secara tunai. Kalau mengembalikan barang, otomatis uangnya dikembalikan, maka uangnya bertambah. Uang bertambah, kas bertambah. Kas itu golongan harta bertambah di sebelah debit. Lalu kalau secara kredit dulu belinya, maka debitnya adalah utang dagang. Kenapa debitnya utang dagang? Karena kalau barang yang dikembalikan, maka pihak penjualnya itu mencoret atau mengurangi utang dagang. Dulu atau kemarin utangnya 1 juta, karena ini barangnya dikembalikan senilai 200.000, maka 1 jutanya dikurangi dengan 200.000, jadi utangnya tinggal 800.000. Maka utangnya akan berkurang, utang dagang berkurang atau accounts payable jadi sebelah debit. Kemudian pembayaran utang usaha, bayar utang. Membayar utang, maka pasti utang akan berkurang. Utang dagang berkurang di sebelah debit. Nah, membayarnya pakai apa? Pakai uang. Uang berarti kas masuk dalam akun kas berkurang di sebelah kredit. Lalu yang tadi ini kan tanpa menerima potongan harga. Nah, yang ini dengan menerima potongan harga. Dengan menerima potongan harga, maka berarti pakai akun potongan pembelian atau diskon. Potongan pembelian itu saldo normalnya adalah kredit. Cashnya berkurang berarti di sebelah kredit. Jadi nanti utangnya tetap sejumlah berapa nanti, potongan pembelian jumlah potongannya, kasnya juga sejumlah uang yang dibayarkan. Tidak utuh, tapi utang dikurangi potongan, maka taruh di XXX kas ini. Seperti itu. Akan kita lanjutkan, yaitu penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang ada 2, tunai dan juga kredit. Menjual maka menerima uang. Kas bertambah di sebelah debit. Atas kegiatan apa? Penjualan tadi atau sell ini. Penjualan barang. Penjualan itu kredit, maka penjualan bertambah di sebelah kredit. Uang bertambah atas penjualan sebesar berapa? Kalau penjualan barang dagang secara kredit, maka yang bertambah adalah piutang dagang atau account payable. Dulu piutang usaha pada saat perusahaan jasa, sekarang piutang dagang. Piutang bertambah di sebelah debit, penjualan tetap di sebelah kredit. Untuk pembayaran beban angkut penjualan barang dagang, beban debit
maka beban angkut penjualan di sebelah debit. Membayar pakai uang kas berkurang di sebelah kredit karena golongan harta. Lalu retur penjualan dan pengurangan harga. Kalau dulu jualnya secara tunai, maka debitnya retur penjualan dan pengurangan harga. Ini di sini karena saldo normalnya memang itu berada di debit. Lalu di sini kreditnya kas karena menerima barang kembalian, menerima barang yang telah kemarin dijual dikembalikan lagi, maka kita menerima barang berarti memberikan uang ganti. Lalu berarti uang berkurang sebelah kredit. Kalau kredit, maka itu yang berkurang adalah utang dagang atau account payable. Utang dagang berkurang sebelah kredit. Jadi ada barang kembalian datang diterima, dicek utang dagangnya yang kemarin dikurangi. Seperti itu, dikurangi dengan jumlah barang yang dikembalikan tadi, kecuali kalau ditukar. Lalu jika penerimaan piutang usaha, kalau tanpa memberi potongan, maka kas berada di sebelah debit, lalu piutang dagangnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah dilunasi berada di sebelah kredit. Lalu jika dengan memberi potongan, cashnya berada di sebelah debit, lalu sell diskon atau potongan penjualan berada di sebelah debit, lalu utang dagangnya berkurang berada di sebelah kredit. Sekian materi akuntansi pengantar tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.